By the numbers. You have to figure it out as you go along. I have to go to my sister's wedding alone. I'll go with you. You would do that? Yeah. She's moving on with her lives, but me. How do you know what you want? You don't know who you want. Are you tracking down all your ex-boyfriends who don't go over 20? I'll stop as soon as they fall in love. Wow. Menceritakan wanita bernama Ellie Darling di kota Boston. Pagi itu ia mengajak pacarnya bernama Rick untuk datang bersama ke pesta pernikahan adiknya. Rick menolak karena ia tak serius bersama Ellie. Bahkan adiknya, Desi, juga tahu Ellie sebenarnya tidak cocok dengan pria itu. Are your parents gonna be there? At my sister's wedding? I think so. Hari itu ketika masuk kerja, Ellie dipanggil oleh bosnya yaitu Rudy. Nasib sial, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai marketing. Di kereta bawah tanah ketika pulang, ia membaca sebuah artikel di majalah Marie Claire berjudul What's Your Number? Membahas tentang jumlah rata-rata teman kencan wanita dengan rata-rata 10,5 pria. Jumlah itu lebih sedikit bagi Ellie. Nenek di sebelahnya tentu heran dengan pemikirannya, sebab jumlah itu lumayan banyak. Ellie mulai menulis jumlah pria yang pernah tidur dengannya. Bahkan di pertunangan Desi bersama pacarnya Eddie, ia mencatat sepupu tirinya, juga tetangga mereka bernama Cecep. Semua nama mantannya ia tulis dengan total 19 pria. Wow, mengejutkan ya. 19. Holy shit. Malamnya saat pesta bersama, Desi juga teman-temannya, Ellie mengadakan sebuah permainan untuk mengetahui jumlah teman kencan mereka sebagai perbandingan dirinya. Sayangnya jawaban mereka mengherankan Ellie. Jumlah terbanyak dari mereka hanya punya mantan pria kencan sebanyak 13 pria. Karena tidak enak dengan jumlahnya sendiri, Ellie menyobekkan kertasnya menjadi hanya 9 pria. Tapi ia ketahuan karena kertas sobekannya kelihatan. Saat mengatakan bahwa ia sempat membaca majalah Marie Claire soal berapa rata-rata teman kencan wanita, tema majalah itu juga dikatakan soal penelitian bahwa wanita Amerika akan sulit menikah jika ia sudah tidur dengan 20 pria. Fakta itu membuat Ellie tak akan tidur dengan pria sebelum ia yakin itu akan jadi suaminya, di mana itu adalah pria ke-20-nya. You're at 91. No, I'm at 9. The next guy who vacations at Casa Esperanza is going to be my husband. Belum sehari Ellie mengatakan itu, pagi esoknya di luar kendalinya ia telah tidur dengan Rudy setelah pesta malam itu. Walau awalnya suka, Ellie jadi nggak suka mantan bosnya itu karena ia ilfil melihat Rudy suka mencium tangannya sendiri. Kemudian Ellie membiarkan tetangga apartemennya, Colin, ketika masuk ke apartemennya untuk membantu mengusir Rudy pergi dari sana. Alasan Colin sebenarnya masuk ke sana adalah untuk menjauhi wanita yang tidur dengannya malam itu. Colin ini punya kemampuan melacak seseorang. Setelah mereka berdua berbincang, Colin kembali ke apartemennya. I don't want to have anything to do with your crusade to sleep with every woman in Boston, okay? They're kind of like my sister. Setelahnya, Ellie bertemu dengan Desi, curhat bahwa ia telah tidur dengan Rudy, pria ke-20-nya. Saat itu, Ellie bertemu dengan mantan teman kencannya bernama Donald. Pria itu kurang menarik dulunya karena punya kelebihan berat badan. Tapi sekarang ia gagah dan sukses. Saat mencoba mendekatinya lagi, Ellie malah melihat Donald bersama tunangannya. Ellie yang meninggi berkata bahwa ia akan menikah dengan ilmuwan yang sekarang bertugas di Kutub Utara. Ketika berjalan pergi bersama Desi, Ellie terlihat kesal karena Donald tak mengakui Ellie sebagai wanita kencannya. Ellie kemudian punya ide untuk mendekati mantan pria kencannya dengan mencari tahu siapa di antara mereka yang cocok jadi suaminya, karena daftarnya sendiri sudah 20. Ia mulai mencari tahu tentang mereka di internet, tapi ia kesulitan menemukan informasi tentang mereka. 11 million results? Holy shit. Pagi esoknya, saat Ellie melihat Colin, ia meminta bantuan Colin untuk mencari informasi tentang mantan pria kencannya. Colin menolak karena merasa melakukan itu adalah hal konyol baginya. Setelah berpikir lagi, Ellie nekat dengan membawa Colin dari apartemennya untuk menghindari Colin dari wanita kencannya. Yap, Colin memang ingin setiap wanita kencannya cepat pergi karena ia tak ingin serius dengan mereka. Ellie membiarkan Colin selalu bersembunyi di apartemennya sebagai bayaran atas bantuan jasanya. Mereka awalnya ingin mencari informasi dari daftar Ellie bernama Adam. Tapi karena ia sultan di kota itu, maka akan sulit ditemui. No new guys.
Ellie kemudian menemani Desi mencari gaun untuk pernikahannya. Di sana ia mendapat kabar bahwa Colin menemukan alamat Dev, pesulap yang pernah tidur dengannya. Malamnya ketika melihat pria itu, Ellie kecewa karena Dev masih dengan pekerjaan yang sama. Ellie tak yakin dengan masa depannya. Malam itu Colin menyadari bahwa Ellie tak mau tidur dengannya karena daftar prianya sudah 20. Colin lalu mengatakan tak peduli dengan jumlah teman kencan wanita jika ingin menikahinya, tapi Ellie tetap pada prinsipnya. Esoknya Colin datang ke apartemen Ellie setelah ia tidur dengan wanita. Colin lalu memasak untuknya. Daftar mantan pria kencan Ellie juga sudah ia petakan di sana. Beberapa dicoret dari daftar karena sudah menikah. Sementara informasi Adam belum ia temukan. Mereka berniat mendatangi daftar Ellie bernama Samin karena baru saja bercerai. Yap, esoknya mereka mendatangi rumahnya. Awalnya di komplek itu mereka malah nyasar ke rumah Donald. Karena malu salah alamat, mereka pun keluar. Ellie bersama Colin melihat Samin berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Diketahui Samin ini suka dengan bahasa Inggris karena rindu dengan kampung halamannya. Ia lalu menghampiri Ellie dan Colin ketika melihat mereka. Saat itu Ellie berbahasa Inggris dengan logat lucu padanya. Colin tertawa melihat kekocakan itu. Singkatnya, Ellie ngedate bersama Samin. Tapi logat Inggris Ellie saat bersama Samin malah membuat Samin ilfil. Karena kegagalannya itu, ia mencoret Samin dari daftarnya. Malam itu di atas apartemen mereka, Colin mengatakan bahwa ia punya sebuah band. Ya, band biasa. Bloody hell! I'm rubbish at this! Mereka lalu kembali memeriksa daftar mantan kencan Ellie. Ellie mengatakan lagi ia sangat ingin mencari tahu tentang Adam. Colin mengatakan bahwa Adam sendiri sedang berada di Afrika untuk menjalankan yayasan keluarganya. Ellie lanjut akan mendekati daftar selanjutnya bernama Cecep, seorang pemain boneka. Akan berpisah hari itu, Colin mencoba menggoda Ellie untuk tidur dengannya, tapi Ellie menolaknya. Esoknya bersama keponakan Colin yaitu Alul, mereka mendatangi Cecep saat pertunjukan bonekanya. Ellie membawa Alul untuk mendekati Cecep. Setelah selesai berbincang, ia malah tak sengaja meninggalkan Alul di tempat itu dan salah membawa anak, ya bocil yang ketukar. Setelah menemukan Alul lagi, Ellie bercerita alasan ia ingin mendekati Adam lagi karena Adam adalah pria kencan pertamanya. Walau begitu, mereka belum sempat tidur bersama. Tapi Adam sudah pergi ke luar negeri. Ia malah melakukan hubungan itu dengan Cecep. You lost your virginity to the puppeteer? Hari itu Ellie duduk bersama dengan Desi juga ibunya. Diketahui orang tua mereka sudah bercerai. Ibunya tak suka kalau ayahnya juga datang ke pernikahan Desi. Setelahnya Ellie menemui mantan kencannya bernama Barrett, seorang ahli kandungan dengan alasan melakukan pemeriksaan rahim. Saat itu Barrett bahkan tak mengingat Ellie sebagai wanita kencannya. Tapi setelah memeriksa rahimnya, Barrett baru mengenalinya. Cukup membingungkan ya, Ellie tentu kesal dan mencoret Barrett dari daftar. Colin kemudian memberitahu informasi pria kencan Ellie bernama Osas. Sekarang ia adalah ajudan senator. Saat berada di apartemennya, Ellie mengatakan bahwa ia akan mendekati pria itu kepada Desi. Desi kaget mengetahui kalau Colin berada di apartemen Ellie karena menghindar setelah tidur dengan wanita. Hiding out here because there's a woman in his apartment? Hari itu saat akan mendekati Osas di sebuah perpustakaan, Ellie lagi-lagi bertemu dengan Donald. Ellie ngeles mengatakan sedang mengunjungi tunangannya di sana. Di perpustakaan, ia sempat sembunyi-sembunyi memperhatikan Osas, tapi Osas akhirnya melihatnya. Ellie antusias ketika diajak ke pesta malam itu. Di pesta, Osas bersama Ellie senang setelah berbincang dengan senator dan istrinya. Osas optimis untuk mengincar kursi senat bahkan kepresidenan. Setelah perbincangan itu, ia mengajak Ellie menjadi istrinya. Osas mengaku bahwa ia adalah pecinta laki-laki. Pernikahan hanya formalitas untuknya. I want you to be my beer. I'm gay. Ellie pulang dengan keadaan kecewa. Colin menghiburnya dengan memberi lampu pada patung kecil milik Ellie dan bernyanyi untuknya. Setelahnya, Ellie berkata akan pergi ke pesta adiknya sendirian. Colin berkata akan pergi berdua dengannya ke pesta itu. Mereka lalu ke lapangan basket untuk bersenang-senang, juga ke pelabuhan untuk tantangan berenang. Backboard.
Sesampainya di apartemen Ellie, mereka hampir saja tidur bersama. Tapi karena mengingat daftar Ellie sudah 20, mereka tak jadi melakukannya. Pagi harinya, Ellie tak sengaja membawa HP milik Colin pergi. Ketika akan menemui Daisy memesan kartu ucapan pernikahannya, di sana Ellie tersenyum memikirkan perasaannya kepada Colin, seperti sedang kasmaran gitulah ya. Ia mengatakan kepada temannya bahwa ia akan datang ke pernikahan itu bersama Colin. Karena sering tidur bersama wanita, teman Ellie menilai Colin tak cocok dijadikan suami. Kata-kata itu membuat Ellie berpikir mereka ada benarnya juga. Ketika kembali ke apartemennya, Ellie melihat pesan masuk di HP Colin informasi tentang Adam. Ternyata Colin telah menyembunyikan informasi Adam darinya. Ketika Colin datang, Ellie mengungkapkan kekesalannya atas hal itu. Colin akhirnya jujur bahwa ia memang menyembunyikan soal Adam, karena Adam tak penting lagi pikirnya. Ellie meminta Colin melupakan soal malam mereka bermesraan karena ia merasa Colin tak cocok dijadikan suami. Karena ia yakin Colin akan meninggalkannya jika sudah tidur You can't even dengannya. hang out with a woman for 24 hours without sleeping with her. That was true until I met you. Mereka pun menjadi renggang sejak saat itu. Esoknya, Ellie menelpon Adam untuk meninggalkan pesan suara untuknya dan menunggu dikabari olehnya. Setelahnya, Ellie mendatangi Daisy. Daisy mengajaknya bertemu dengan ayah bersama pacar ayahnya saat itu karena canggung kalau hanya sendiri saja. Awalnya ia ingin melarang ayahnya datang ke pernikahannya, tapi nggak jadi karena ayahnya terlihat antusias untuk datang. Saat itu Adam mengabari Ellie untuk bertemu. Malamnya Ellie pergi makan malam bersama Adam. Pria mapan itu menawarkan pekerjaan untuk Ellie, tapi Ellie ingin membuat usaha dari patung kecil buatannya. Karena Adam ingin melihat patung itu, Ellie membawanya ke apartemennya. Esoknya Ellie menemani Daisy membeli gaun pernikahannya. Saat itu Daisy agak stres memikirkan cara untuk mengajak ibunya datang ke pestanya, karena ayahnya juga datang. Ellie menemani Daisy ke kediaman ibu mereka untuk membujuknya. Di sana ibu mereka terlihat senang karena Ellie dekat dengan Adam, karena akan menjamin kehidupannya. Tanpa banyak bicara, ibu mereka berkata akan datang ke pernikahan Daisy, tak peduli dengan ayahnya. I am so proud of my girls. Kita bisa melihat Ellie bersama Adam. Berbeda dengan Colin, ia menjadi galau tanpa Ellie. Pagi itu, Ellie akan pergi ke pernikahan Daisy. Sementara Colin jadi pergi ke pesta pernikahan lain. Ellie sempat kepo bersama siapa Colin pergi, tapi Colin hanya cuek. Di pernikahan Daisy, saat pemain alat musik harpa tak bisa hadir karena tangannya cedera, seorang panitia pernikahan mengatakan ia bisa menemukan penggantinya dari pesta pernikahan tempat lain. Ketika acara dimulai, pemain harpanya masih tak ditemukan. Acara pernikahan berlangsung romantis dari kata-kata dari Eddie begitupun dari Daisy. Ketika penyanyi tampil, Ellie berdansa bersama ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ibunya terlalu memaksakan keinginannya kepada Ellie, sehingga membuat Ellie membohongi hatinya sendiri. Ibunya sulit untuk membiarkan Ellie bahagia dengan pilihannya. Ellie merenungi kata-kata itu. Adam lalu mengajak Ellie berdansa. Ellie saat itu jujur bahwa ia telah tidur dengan 20 pria sebelum bersama Adam. Adam tak masalah dengan hal itu. Ia mengajak Ellie ikut bersamanya ke luar negeri untuk bekerja selama 6 bulan. Meninggalkan semua tentangnya di Boston. Tak lama panitia pernikahan menyuruh Ellie untuk memberi sepatah kata. Ellie kembali mengatakan bahwa ia bahagia atas pernikahan adiknya itu. Dan bagaimana beruntungnya Daisy menikah dengan Eddie karena bisa menjadi dirinya sendiri. Daisy mengajarkannya bahwa jatuh cinta baiknya ketika kita tetap menjadi diri sendiri. Setelahnya, Ellie berbicara empat mata bersama Eddie. Ia mengatakan Boston penting untuknya. Karena itu, Ellie tak bisa ikut dengan Eddie. Ellie juga telah merasa tak jadi dirinya sendiri ketika bersama Eddie. Walaupun Eddie cukup sempurna sebagai pria mapan. Eddie kecewa dengan hal itu. Ibu Ellie juga sama, karena ada memang pilihan ibunya. Tapi Ellie ingin bersama seseorang yang menerima keadaannya. Ellie lalu pergi dari pesta itu. Ellie berlari mendatangi pesta pernikahan di tempat lain untuk mencari Colin. Beberapa pesta ia datangi tapi masih tak menemukannya. Termasuk sempat salah masuk ke pernikahan Donald. Bahkan sampai malam harinya, Ellie menemukan Colin sedang tampil bersama bandnya di sebuah pesta. Ellie dengan barbar masuk memanjat pagar di pesta itu. Saking ingin mengungkapkan isi hatinya, Ellie naik ke atas panggung mengajak Colin berbicara empat mata.
Setelah turun, Ellie segera mengatakan perasaannya pada Colin. Ia mulai dengan meminta maaf karena telah menyakiti hati Colin. Ellie berkata ia bahagia ketika menjadi diri sendiri bersama Colin. Colin mengatakan alasannya ia menyembunyikan informasi Adam karena memang takut kalah saing untuk mendapatkan Ellie. Mereka menyadari mereka punya perasaan yang sama. I think I love you, 21. 300. Di akhir cerita, bangun dengan Colin esoknya, Ellie mendapat kabar dari teman lamanya yang mengatakan mereka tidak benar-benar melakukan hubungan intim dulunya. Hal itu membuat Colin masuk pada pria ke-20 dan terakhirnya Ellie, pria yang akan menjadi suaminya. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. What's Your Number adalah film komedi romantis dewasa Amerika Serikat yang disutradarai oleh Mark Mylod, dibintangi oleh Anna Faris dan Chris Evans. Film ini ditulis oleh Gabriel Allon juga Jennifer Creighton Dean, berdasarkan pada buku karya Karen Boschnack, 20 Times a Lady. Film ini rilis pada 30 September 2011 lalu. What's Your Number mendapatkan pendapatan kotor total $30 juta dari anggaran film ini sebesar $20 juta. Dalam segi pengambilan gambar, film ini cukup baik dengan latar belakang kota Bostonnya. What's Your Number mendapat penghargaan pengawasan musik terbaik untuk film lebih dari $20 juta pada penghargaan Jewel of Music Supervisor Awards 2012. Kebanyakan wanita pasti takut jika tidak menemukan calon idaman atau yang pas untuk dirinya. Karena mau bagaimanapun setiap manusia ingin pendampingnya adalah sesuai dengannya. Begitupun Ellie. Tapi hidupnya berubah saat ia membaca artikel majalah Marie Claire dengan judul What's Your Number. Judul film ini juga diambil dari artikel tersebut. Sepanjang film kalian akan disuguhkan jokes seksual yang frontal abis. Belum lagi disuguhkan dengan adegan dewasa lainnya. Film ini memang dewasa sekali, cuman setidaknya ada nilai positif dan banyak hal-hal lucu di dalamnya untuk menghibur kalian. Dikemas dengan ringan namun tetap menarik. Pada akhirnya mencintai adalah menjadi dirimu sendiri, bukan sekedar mengikuti apa kata orang lain. Pelajaran selalu ada, bahkan kisah paling konyol sekalipun. Ellie memilih cintanya seorang Colin untuk melengkapi hidupnya yang tidak sempurna. Wow. Chemistry antara Anna Faris dan Chris Evans sangat cocok di film ini, membuat penonton gemes. Hanya saja konflik penutupnya seperti agak dipaksakan gitu ya. Konfliknya langsung dikasih di ujung durasi lalu happy ending. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film What's Your Number 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Bye bye.